Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat lagi berjumpa dalam pembahasan materi perkuliahan persamaan diferensial. Oke, pertama-tama kita akan lanjutkan tentang persamaan diferensial linear order tinggi. Di sini kita mengambilkan sumber dari modul UGM Yogyakarta ya, Fakultas MIPA, disusun oleh Lina Ariyati, kemudian Bu Rini dan Bapak Sumarti dan Bapak Atoilah ya, atau Zulianto. Pada bab 3 ini persamaan diferensial linear order tinggi. Oke, jadi di sini order tinggi itu yaitu nanti derajat tertinggi adalah n ya, kita misalkan n, dimana n adalah bilangan asli. Nah, definisi 3.1 ini menyatakan PDL order n itu dinyatakan dalam bentuknya seperti ini ya. Kenapa order n? Karena turunannya dengan derajat n ya, dan di sini ada di ruas kanan adalah fungsi fx, dimana A0 tidak boleh 0, karena kalau A0 nya 0 maka menjadi derajat order n-1. Jika f sama dengan 0 maka persamaan 3.1 nah ini akan menjadi ini, f-nya dijadikan 0 ya, f-nya 0 maka menjadi ini. Nah 3.2 ini disebut PDL homogen ya, menjadi PDL order tinggi homogen. Nah sekarang untuk contoh, berarti untuk di sini adalah PDL order 2 karena derajat turunannya itu adalah 2. Oke. Selanjutnya jangan salah ya, masih contoh 3.2 berarti derajatnya adalah 3 ya, order 3 ya, kalau derajat ininya turunannya angka 3. Kita lanjutkan lihat teorema. Di sini teorema menyatakan diberikan PDL order n dari 3.1 itu. Nah, kemudian A0, A1 sampai AN dan F itu merupakan fungsi kontinu, diketahui fungsi kontinu pada suatu interval AB, dan A0 x-nya tidak 0 untuk setiap x dalam interval AB. Jika x0 sembarang titik anggota interval AB dan C0, C1, Cn-1 sembarang konstanta real, maka terdapat dengan tunggal F solusi persamaan diferensial tersebut, sehingga fx0 nya bernilai C0, fxn x0 nya bernilai C1 hingga fn1 nya bernilai Cn1, dan solusi F tersebut terdefinisi pada interval AB. Nah, untuk contoh, jadi teorema ini kita hanya mengecek saja dari PDL yang diberikan dan MSA yang diberikan, kita bisa menebak apakah PDL tersebut mempunyai solusi atau tidak. Nah, untuk contoh 3.3 kita lihat terlebih dahulu D kuadrat Y ya, D kuadrat. Nah, sekarang kita lihat masing-masing koefisien dari terhadap persamaan diferensialnya. Di sini berarti ada angka 1 ya, kalau saya tuliskan di sini ya. Nah, untuk yang contoh 3.3 ya. Contoh 3.3 kita bagi sini. Lihat yang bagian A2x berarti ya, di sini A0x nya sekitar itu akan bernilai 1. Selanjutnya A2x atau A0x boleh. Oke ya, koefisien ini lah, koefisien dari D kuadrat dx kuadratnya. Saya bisa menyatakan A0x nya bernilai 1,
kemudian A1X nya bernilai X kuadrat, kemudian A2X nya bernilai X, kemudian Fx nya bernilai sin X. Nah, masing-masing fungsi ini merupakan fungsi kontinu. Oke, lihat dari teoremanya, A0A merupakan fungsi kontinu. Kemudian ya kita lanjutkan, jika x0 sembarang, x0 berarti di sini nilai x0 nya adalah 1 pada contoh, x0 adalah sama dengan 1, dimana dia elemen dari real, berarti interval AB nya adalah real, di sini yang dimaksud. Kemudian fx0 nya akan bernilai sesuatu nilai konstanta di sini. Jadi fx0 nya bernilai C0, ini yang dimaksud adalah F1, dari situ ditulis Y ya, Y1 bernilai 3. Kemudian F aksen X0 bernilai C1. Nah, yang dimaksud dalam contoh tersebut adalah Y aksen 1 bernilai negatif 2. Oke. Nah, dari informasi ini, karena setiap fungsi koefisiennya pada PDL tersebut bersifat atau merupakan fungsi kontinu, kemudian x0 ya pada elemen real, pada interval realnya, kemudian fx0 nya ada nilainya C0, f aksen x0 juga ada nilainya C1, yaitu di sini diwakili oleh 3, x0 nya 1, C0 nya 3, C1 nya negatif 2. Artinya PD ini ya, artinya PDL ini punya solusi. Kita nggak nyari solusinya dulu, nah, kita hanya mendeteksi apakah dia punya solusi atau tidak. Punya solusi tunggal. Tunggalnya dalam bentuk fungsi ya. Ya, begitu ya. Ini terlalu tebal, kita kecilkan sedikit. Ya. Nah, ini yang dimaksud dari contoh 3.3. Artinya disajikan suatu PDL dan MSA, masalah syarat awal. Kemudian kita disuruh menentukan apakah dia punya solusi atau tidak. Ya, begitu. Maksud dari teorema pertama tadi. Kemudian berdasarkan teorema itu berakibat begini. Akibatnya 3.1 diberikan ya, ini berarti PDL homogen ya, fungsi real kontinu interval dan F persamaan diferensial, sehingga fx0 nya bernilai 0, fx0 nya bernilai 0 ya 3.6 ini homogen, maka nilai fx0 nya 0 dan seterusnya ya. Untuk x0 elemen AP maka fx nya bernilai 0 untuk setiap x elemen AP. Oke, clear ini ya, tidak masalah ini. Oke, selanjutnya 3.1, mari kita lihat beberapa teori dasar PDL homogen. Nah, sekarang kita akan mau tahu kan akibat dari teorema itu kenapa kok fx nya 0 kan gitu ya. Nah, ada penilaian ini. Ya, kalau tadi bukan homogen akan bernilai apa? Akan bernilai J0, akan bernilai J1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat definisi 3.2. Diberikan fungsi-fungsi F1 sampai Fm dan konstanta C1 sampai Cm, tentunya seperti itu. Maka disebut kombinasi linear. Ini tidak ada masalah ya. Materi aljabar. Nah, aljabar linear ada, di aljabar juga ada. Nah, definisi 3.3 ini disebut sebagai bergantung linear. Ya, bergantung linear apabila nanti ya fungsi-fungsi bergantung linear pada ini untuk setiap x elemennya. Tidak semuanya 0. Kita bisa menemukan nilai C sampai Cn yang tidak 0 yang mengakibatkan jumlahan dari ini bernilai 0.
Itu yang disebut bergantung linier. Sedangkan bebas linier, ya, ini lawannya kan nanti bergantung linier, ada bebas linier. Tidak ada yang memenuhi kondisi jumlahan ini kecuali C1 sampai Cn-nya harus bernilai 0. Maka dia bebas linier. Sekarang kita lihat dulu yang contoh yang bergantung linier. Contoh 3.4, fungsi f1 sama dengan 2x, f2x sama dengan 5x bergantung linier pada 1, 3 karena ada konstanta C15 dan C2 2. Oke, kalau kita lihat clear ya ini ya, kita bisa menemukan nilai C1 dan C2 yang mengakibatkan jumlahan ini bernilai 0. Maka clear yang bergantung linier. Namun apabila kita tidak bisa menemukan nilai C1 dan C2, maka dia akan menjadi bebas linier, di mana C1 dan Cn-nya harus bernilai 0. Yang bisa memenuhi kondisi ini hanya 0, maka dia disebut bebas linier. Nah, ini sudah diberikan pada materi aljabar linier. Aljabar linier, aljabar juga sudah diberikan. Ya. Oke, untuk contohnya sekarang kita lihat bergantung ini fungsi-fungsi EX dan E2X dan definisi konstanta kedua ruas bersamaan. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi ini fx1, ini f2x gitu ya. Nah, tidak berhasil diderivatifkan, kita dapat ini. Jika persamaan 3.9 dikurangi persamaan 3.8 dapat. Nah, kita mau mencari nilai C2 dan C1. Nah, ternyata dengan ini ya, kita turunkan dulu, kemudian kita kurangi. Nah, didapat C2 nya 0 karena E2X tidak mungkin 0 ya. E2X kenapa kan C2 nya 0? Karena E pangkat 2X tidak mungkin bernilai 0 ya. Kenapa? Nah, ayo kalkulusnya diingat ya kalau lupa. Selanjutnya jika C2 0 disubstitusikan, nah kita substitusikan, C2 nya dapat 0, maka berakibat C1 nya juga 0. Nah, sehingga karena C2 dan C1 itu 0 nilainya, maka disebut bebas linier. Oke, tidak masalah ya. Nah, hanya mengingat saja itu tadi bebas linier. Sekarang lihat teoremanya. Jika F1 sampai Fm merupakan M solusi persamaan diferensial homogen, linear homogen ya, maka kombinasi ini harus menjadi solusi. Jelas ini ya. Jika satu-satu itu merupakan solusi, maka yang lain juga merupakan solusi. Oke? Oke apa tidak? Ya, kita lihat ambil contoh. Kita berikan contoh. Ini sama linear, selanjutnya kombinasi linear adalah apabila konstanta yang sesuai. Oke, kita masuk situ. Kita beri contoh dulu untuk yang tadi ini. Kenapa kok kombinasi linearnya juga merupakan solusi? Ya, ya. Misalkan di sini saya sederhanakan dulu. Nah, oke, kita pakai yang dua dulu ya. Contohnya, contoh untuk kombinasi linear menjadi solusi ya. Contoh kombinasi linear merupakan solusi. Ya, di sini diberikan D kuadrat Y DE kuadrat, kemudian min DY DE ya, min 6Y. Nah, ini PDL mungkin order 2 ya, ini maknanya PDL mungkin order 2. Oke, kemudian ini kita nggak mencari solusinya dulu ya,
Nah, sekarang kita punya bahwasannya fungsi y1x itu merupakan y1x merupakan solusi dengan bentuk fungsi e pangkat 3x, kemudian dan y2 x nya adalah e pangkat min 2x ya. Ini merupakan solusi PD tersebut. Nah, PD ini maksudnya ya. Oke, bagaimana cara ngeceknya? Ya, kita cek sekarang. Nah, kita cek, berarti kita harus turunkan ini. Kita turunkan dulu di sini kan, masing-masing kita turunkan. Kemudian ini sudah diketahui solusinya lah. Nah, kalau mau ngecek, cek satu-satu. Ini akan menjadi solusi, berarti kita akan mencari y1 aksennya apa. Y1 aksennya adalah 3 dikali e pangkat 3x, kemudian y double aksennya ya, x nya adalah 9 e pangkat 3x. Kemudian untuk y2 aksennya akan bernilai apa? Ya, betul, min 2e pangkat min 2x. Kemudian y2 double aksennya bernilai 4e pangkat min 2x. Oke, kalau yang lupa turunannya ini silahkan cek kalkulusnya lagi. Selanjutnya, nah ini masing-masing substitusikan. Ini kan sendiri-sendiri masih ya. Kalian substitusikan untuk mengecek ini. Masing-masing ini sub ke soal. Ini juga sama. Substitusi ke soalnya. Ya. Sehingga kan didapat apa? Ya, kita cek ya. Kita cek ini. Oh nih ya, ini arah ke sini ya. Nah, ini substitusi ke soal, ini juga sama. Ini gandengannya ini substitusikan ke soal. Oke. Kita pakai yang ini dulu, yang ini satunya. Ini satunya akan didapat. Turunan keduanya adalah 9 e pangkat 3x dikurangi dy dx nya adalah 3 e pangkat 3x dikurangi 6, y nya adalah e pangkat 3x ya, 0 sama dengan 0 ya, betul. Selanjutnya yang kedua ya, ini kita substitusikan. Turunan keduanya adalah 4 e min 2x dikurangi ya min ya, itu min, turunan pertamanya min 2 e pangkat min 2x dikurangi 6 e pangkat min 2x 0. Ini jadinya positif, sehingga 6 e min 2x dikurangi 6 e min 2x 0, sehingga jadi 0 sama dengan 0, sehingga betul solusinya. Nah, bagaimana dengan kombinasi linearnya? Kita lihat dengan kombinasi linearnya, harusnya kan ini kalau kombinasi linearnya menjadi y x nya akan bernilai c1 y1 kan gitu ya, c1 y1 x ditambah c2 y2x y2x ya. Sehingga apa? Berarti C1 E pangkat 3x ditambah C2 dikali E pangkat min 2x. Begitu. Nah, sekarang kita cari turunannya. Turunan pertamanya ini apa? Turunan pertama dari Y sin X adalah 3C1 E pangkat 3x min 2C2 kali E pangkat min 2x. Gitu. Turunan keduanya adalah 9C1E pangkat 3x plus 4C2E pangkat min 2x. Nah, setelah itu ini ya, semuanya kita substitusikan ini substitusi ke soal ya, sehingga kalau substitusi ke soal langsung saja kita lihat di sini ya, karena gitu ya, oke. Saya pakai warna
pink mungkin. Yang turunan keduanya nggak ada konstantanya ya. Nah, di sini kan 1, kemudian di sini min ya, min, kemudian di sini min 6. Bahasa Indonesia dengan tambah min 6, di sini menjadi min 6 ya. Nah, kalian coba nanti juga ya, hanya untuk lihat saja, tapi juga memakan pulpen dan kertas, sehingga di sini akan menjadi min 6C1 dan min 6C2. Oke ya. Oke, sempat sedikit. Nah, kemudian di sini jadinya min 3 ya. Di sini kan ada minnya min 3, sehingga di sini plus 2. Sehingga sekarang kita mainkan. Berarti ini sudah kita masukkan, tinggal kita jumlahkan semua. Gitu ya. Perhatikan yang C1 di bagian sini. 9 positif min 3 min 6, min 3 min 6 min 9, sehingga di sini akan nilai 0. Oke, kita lingkari aja. Oke, kita pakai yang mana? Nah, ini perhatikan ini. Ya, hasilnya akan bernilai 0. Sisanya yang C2 kita lihat dengan apa itu, min 6 ya, kemudian min 6 plus 2 ya, berarti 6 kurang 6, akhirnya juga bernilai 0. Akibatnya cocok. Nilai X ini jika disubstitusikan ke sini dan diturunkan, maka dia memenuhi, sehingga kesimpulannya di X itu dengan bentuk C1E pangkat 3X plus C2 pangkat E pangkat min 2X itu merupakan solusi. Jadi ini contoh tadi yang menyatakan bahwasanya kombinasi linear dari solusi keadaan tersebut juga merupakan solusinya. Oke, sehingga yang dalam ini disebut sebagai solusi umumnya. Oke. Silakan kalau bingung ditanyakan boleh di kolom komentar ataupun di grup ya. Nah, kita selesai sampai ke contoh yang kombinasi linear. Kita akhiri dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Terima kasih sudah menonton penjelasan kami. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan salam matematika. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.